sebelum kita kulik lebih dalam apa itu dampak baik dan juga dampak buruk teknologi bermedia sosial, mari kita kulik terlebih dahulu apa ilmu yang mempelajari tentang hal tersebut. Ilmu ini adalah ilmu literasi digital. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu literasi digital. Jadi definisi literasi digital atau kemelekan digital adalah pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media digital untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi yang sehat dan juga bijak. Dan juga tentunya harus sesuai dengan hukum. Menurut UNESCO, literasi digital melibatkan kemampuan untuk mengakses sumber berita, mengevaluasi informasi secara kritis, serta menciptakan konten melalui teknologi digital. Selanjutnya, apa sih pentingnya literasi digital? Literasi digital memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan teknologi yang aman, meningkatkan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Bagaimana individu untuk lebih kritis dalam memahami informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita palsu yang berbau hoax. Selanjutnya yaitu ada kreativitas dan juga inovasi. Nah, literasi digital ini juga mendorong individu kita untuk mengembangkan kreativitas melalui akses ke alat digital. Seperti misalkan kita bisa membuat konten ataupun bisa berekspresi di media sosial. Yang keempat yaitu tanggung jawab digital. Nah, tentunya dalam bermedia sosial juga, dalam menggunakan literasi, dalam menggunakan hal-hal yang berbau media sosial, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lontarkan. Seperti misalkan kita membuat konten yang membuat media menjadi kontroversial, ataupun kita memberikan komen hate dan juga komen-komentar baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang akan kita bahas, yaitu pengaruh baik dan buruk teknologi media sosial. Yang pertama, pengaruh baiknya. Kita bahas pengaruh baiknya. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial ini meningkatkan interaksi media sosial, memungkinkan orang-orang untuk berinteraksi dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga itu bisa memperluas jaringan sosial kita. Jadi kita tidak harus datang secara langsung ataupun face to face. Selanjutnya yaitu ada informasi cepat. Akses pengguna data mengakses data dan berita dengan cepat, memfasilitasi proses belajar dan juga memfasilitasi proses penelitian kita. Nah, di dalam media sosial ini juga kita bisa mencari, tidak hanya kita berinteraksi dengan satu sama lain, tapi kita juga bisa mengulik informasi dari media sosial tersebut. Yang selanjutnya ada promosi bisnis. Dengan adanya media sosial ini memudahkan para UMKM untuk memudahkan atau memangkas biaya, karena bisnis di online ini tidak memerlukan stand ataupun tempat yang harus kita sewa ataupun kita beli. Selanjutnya yaitu komunitas virtual. Nah, kita bisa melakukan kolaborasi dan juga inspirasi di platform media sosial. Nah, itu memungkinkan kita untuk kolaborasi dan berbagi inspirasi, mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh buruk media sosial. Yang pertama yaitu kecanduan internet, depresiasi aktivitas fisik. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan internet, menggunakan aktivitas fisik dan juga sosial, yang dimana banyak sekali banyak dari kita juga memiliki ketergantungan akan bermedia sosial atau menggantungkan hidupnya di media sosial. Yang selanjutnya itu ada isu etika dan moral. Contoh permasalahannya yaitu hoax dan penipuan. Media sosial seringkali digunakan untuk memperluas hoax dan penipuan yang dapat menyebabkan kerugian material dan juga moral bagi individu dan juga masyarakat.
Selanjutnya, hubungan sosial yang rusak. Seperti contohnya kejahatan seksual dan juga judi online. Konten negatif ini membuat banyak dari kita terdampak buruk langsung dari media sosial. Kesimpulannya adalah teknologi media sosial memiliki potensi besar untuk memperbaiki interaksi sosial, akses informasi, dan promosi bisnis. Tetapi juga menyebabkan kecanduan, isu etika, dan gangguan sosial. Nah, untuk optimalkan manfaatnya, penting untuk menggunakan sosial dengan bijak dan juga terkendali. Sekian, terima kasih.